levelnya sama bisa merasakan kok. Ya, kita dengan pengalaman saja, nggak usah pakai sir dah, pakai pengalaman karena saya sering menemui tamu bermacam-macam. Ketika datang seorang perempuan mengatakan, terima kasih Buya, saya bisa ditemuin, saya mohon maaf barangkali mengganggu, saya datang ke sini minta barokah Pak Kiai dan minta doa. Saya bilang, saya sudah paham. Suami kamu berselingkuh kan? Nanti datang lagi, saya ceritalah, saya paham kamu utangnya banyak. Dari sorot mata saja, kalau matanya buram gitu, itu lagi sakiti hatinya itu. Kalau matanya tuh goncangannya. Nah, seorang waliullah itu adalah orang yang sudah punya tingkat rasa yang tinggi. Sehingga dalam berkomunikasi itu seringkali mereka sudah tidak menggunakan bahasa formal lagi, bahasa verbal lagi. Tidak usah kau ucapkan, sudah tahu. Karena bagaimanapun ketika sir itu diam, ada yang tahu. Sampai ketika berbicara, ketika levelnya sama, bisa merasakan kok. Ya, kita dengan pengalaman saja, nggak usah pakai sir dah, pakai pengalaman karena saya sering menemui tamu bermacam-macam. Ketika datang seorang perempuan mengatakan, terima kasih Buya, saya bisa ditemuin, saya mohon maaf barangkali mengganggu, saya datang ke sini minta barokah Pak Kiai dan minta doa. Saya bilang, saya sudah paham. Suami kamu berselingkuh kan? Nanti datang lagi, saya ceritalah, saya paham kamu utangnya banyak. Dari sorot mata saja, kalau matanya buram gitu, itu lagi sakiti hatinya itu. Kalau matanya tuh goncangannya seperti itu, muter-muter, lagi banyak utangnya gitu. Ya, dengan gaya yang semacam itu. Ya, sampai dengan logat yang diucapkan juga saya bisa menebak ini orang Sumedang, ini orang Subang, Purwakarta, ini orang, ya kan? Kalau bilangnya Kayonge, orang mana tuh? Orang Tegal. Iya kan. Bapak orang mana tuh? Brebes. Ya, nah, kan seperti itu. Jadi rasa yang dialami oleh para aulia itu tidak akan bisa dideteksi oleh siapapun. Sehingga mereka mengatakan, andaikan para raja itu paham kebahagiaan yang kami miliki sebagai kekasih-kekasih Tuhan, pasti para raja akan memerangi kami. Ya, makanya dalam banyak hal itu kita tidak boleh lagi, apapun yang telah Anda rasakan, tidak boleh perasaan Anda sampaikan kepada siapapun. Makanya falyatallataf wala yus'iranna bikum ahada. Simpanlah di dalam hatimu dan jangan kau ceritakan kepada siapapun. Nah, itulah rasa yang paling dalam, yang bisa merasakannya kita sendiri. Kalau ada orang lain yang merasakan, ya karena ketika itu rasanya berbicara. Jadi begini, sekarang begini, Anda sadar nggak ketika berada di satu komunitas, kehadiranmu tuh nggak ada artinya, tidak dibutuhkan, sadar nggak? Kalau nggak double namanya. Yeah. Yang nyapa nggak ada, nanya nggak ada, ngapain? Ya, rasa tidak nyaman semacam itu. Jadi artinya bahwa ungkapan semacam itu adalah ungkapan-ungkapan yang kadang-kadang bahasanya juga sulit dipahami, karena bahasa rasa yang paling dalam itu nggak bisa dipahami. Jadi percuma saja, akhirnya orang nggak paham juga. Daripada saya berbicara nggak paham, ya udah nggak usah bicara, sama aja bohong. Beda hanya dengan keilmuan. Nah beda ya. Kalau ilmu mah bisa dirumuskan, ada rumusnya. Apakah itu musik, apakah itu novel, apakah itu fisika, apa kosmologi, bisa kita uraikan dengan angka-angka kan gitu. Nah, kalau dalam bidang ilmu pengetahuan, ketika Anda menceritakan seseorang, menerangkan seseorang,
kemudian juga orang itu tidak paham, coba introspeksi, jangan-jangan Anda sendiri belum paham. Ya, ketika Anda tidak mampu menjelaskan, berarti Anda belum paham dong. Kalau orang paham, pasti anak kecil juga paham. Dan yang namanya berkomunikasi bukan kerennya bahasa, bukan indahnya ungkapan, tetapi yang penting dapat dipahami oleh orang yang mendengarkan semacam itu. Sedangkan rasa tidak bisa dikomunikasikan, kecuali kita yang mendengarnya. Saya kira berputar sekitar itu. Risalah Al-Qusyariyah itu adalah berputar sekitar tentang rasa itu seperti apa, bagaimana mengkomunikasinya. Tidak bisa, kita tidak bisa. Belum ada bahasa manapun yang bisa melukiskan perasaan kita. Ya, ya. Itu makanya sampai rasa cinta pun pada akhirnya, kenapa engkau mencintaiku? Kalau karena kamu kaya, bohong. Karena kamu ganteng, nggak benar. Cinta yang benar ketika tidak ada alasan dan penyebabnya. Kenapa aku mencintaimu? Makasih gitu aja.